Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati Mas Baitubun, NIM 2019 33008, minat akuntansi. Maksud saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah micro teaching. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan materi secara singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada mata pelajaran ekonomi. Namun sebelum saya menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai apa itu permintaan. Jadi, permintaan itu merupakan minat atau keinginan kita terhadap suatu barang atau jasa yang dimana sudah memiliki harga yang telah ditentukan. Jadi, jika kita menginginkan suatu barang atau jasa, contohnya seperti kita ingin menggunakan jasa dari Gojek. Biasanya kan sebelum kita menggunakan Gojek kan kita melakukan permintaan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pemesanan. Nah, ketika Gojek itu datang tuh kan harganya kan sudah ditentukan dari tempat mana kita pergi itu kan harganya sudah ada. Itu disebut sebagai permintaan. Seperti ada juga contoh lainnya seperti kita pergi ke toko dan ingin membeli sepatu dan sepatu itu sudah ada harganya yang ditentukan oleh pembeli tersebut. Nanti kan kita bisa melakukan penawaran, tapi sebelum kita melakukan penawaran kan sepatu tersebut kan sudah mempunyai harganya sendiri. Nah, itu disebut sebagai permintaan. Jadi permintaan merupakan minat kita atau keinginan kita terhadap suatu barang yang dimana harga barang atau jasa tersebut itu sudah ada atau sudah ditentukan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada faktor harga barang. Jadi harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta pun akan berkurang. Sebaliknya juga, harga barang itu akan turun, maka jumlah barang yang diminta pun akan bertambah banyak. Nah, bisa demikian, contohnya seperti ini. Terdapat dua toko yang menjual barang yang sama seperti sepatu Converse. Toko yang sebelahnya menjual sepatu Converse dengan harga 100. Toko yang di sebelahnya menjual sepatu Converse dengan harga 50.000. Secara tidak langsung itu berarti kan itu kan harga barang itu kan ada yang naik, ada yang tinggi, ada yang rendah. Otomatis kan pasti akan ada banyak permintaan terhadap harga barang yang rendah tersebut atau toko yang menjual sepatu Converse dengan harga 50.000 ke bawah. Karena apa? Karena barang tersebut murah dan biasanya tuh orang lebih suka beli barang yang murah dibandingkan barang yang mahal. Jadi, harga barang itu mempengaruhi permintaan. Yang berikut itu ada pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jadi jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka jumlah barang yang diminta pun akan bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Jadi itu maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti begini. Kita ambil contoh ada pegawai. Pegawai yang mempunyai gaji 5 juta ke atas, pegawai yang ada yang mempunyai gaji 5 juta ke bawah, dan ada orang yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran. Kalau bilang pegawai yang gajinya 5 juta ke atas, secara otomatis kan permintaan terhadap kebutuhan sehari-harinya itu kan pasti banyak karena dia menyesuaikan dengan pendapatan yang dia miliki yaitu 5 juta ke atas. Nah, sama halnya seperti pegawai yang gajinya 5 juta ke bawah, kan pasti permintaan terhadap kebutuhan sehari-harinya itu kan juga kan disesuaikan dengan gajinya yaitu 5 juta ke bawah. Nah, terus ada pengangguran. Kira-kira pengangguran tuh punya permintaan terhadap suatu barang atau jasa atau tidak? Ya, mungkin ada, tapi dia kan sesuaikan dengan pendapatnya dia miliki, tapi karena pengangguran kan dia tidak memiliki pendapatan. Secara otomatis berarti kan tidak terdapat permintaan atau terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Terus yang berikut itu ada faktor tren atau selera masyarakat. Kenapa sampai tren atau selera masyarakat itu bisa mempengaruhi faktor permintaan? Karena selera itu kan sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Jadi apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, mereka akan tetap membeli harga barang tersebut. Karena apa? Karena itu selera mereka atau bisa dibilang sebagai keinginan mereka begitu. Kayak tren juga, itu pasti mereka akan tetap membelinya meskipun itu harga yang mahal. Jadi contohnya seperti kayak sepatu Converse sekarang itu kan lagi tren di zaman sekarang, seumpamanya. Ini kan pasti kan anak-anak Gen Z itu kayak, oh sepatu ini tuh kan akan lagi tren sekarang, berarti beta harus ada punya supaya orang bilang beta itu beta bisa anak-anak gaul begitu, beta ikut tren begitu. Jadi mereka akan beli sepatu yang sesuai dengan tren supaya mereka bisa dibilang seperti mengikuti perkembangan zaman begitu. Seperti HP iPhone juga
kan kayak gitu. Banyak orang ingin memiliki HP iPhone karena mereka ingin mengikuti perkembangan zaman begitu. Karena sekarang kan HP iPhone tuh kan lagi tren, banyak orang harus punya HP iPhone gitu. Terus yang berikutnya itu ada kualitas barang. Kualitas barang itu sangat mempengaruhi permintaan. Karena apa? Karena setiap orang tuh menginginkan barang yang berkualitas. Memang yang banyak yang mau barang berkualitas, tapi ada beberapa orang juga ingin barang berkualitas. Contohnya kayak artis-artis, terus ya kalau bilang saja kayak orang-orang yang dong punya latar belakang kayak dong, mohon maaf tapi bisa dibilang kayak orang kaya begitu. Karena kebanyakan dari dong tuh kayak dong lebih suka pakai barang yang berkualitas meskipun kayak mahal, tapi tetap dong beli. Karena apa? Karena dong lebih mementingkan akan mau kualitas begitu. Kayak pakai sepatu, meskipun sepatu itu mahal tapi akan harus berkualitas. Nah, barang-barang berkualitas itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada kayak tas Gucci, ada Celine, ada Bulgari, atau ada Dior. Itu semuanya itu kan termasuk barang-barang yang berkualitas. Karena apa? Karena akan harga mahal. Tapi memang biasanya tuh barang yang mahal tuh akan tuh lebih berkualitas. Ya baik, mungkin itu saja sedikit materi atau penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.